Nah, Anies yang tertinggi for the time being. Gini saya tambahkan, Kemudian, ini data KPU bos, data KPU juga. mengatakan Coba bahwa data luar negeri Anies nggak itu masuk. kalah. Itu Nggak, lawan gini, Prabowo kita bukan kalau RK, hitungan, bos. padahal Oke. dia relawan, dia lupa Bang Kodari, bahwa Anies Baswedan ini kalah saya di jelaskan Pilpres ya. 2024. Bentar. Baik, terima kasih. Kembali lagi di Rakyat Bersuara. Tadi soal Golkar, sekarang kita balik lagi soal MK. Dua hal yang diputuskan oleh MK, dampaknya yang saya sebutkan ya. Yang pertama adalah PDIP bisa mengajukan sendiri, apakah itu Anies Baswedan dan lain sebagainya, saya belum tahu. Terutama juga di daerah-daerah lain yang kemudian juga banyak nanti akan ada calon-calon baru. Apakah demikian? Iya, pasti. Karena nggak mungkin hanya satu atau dua calon, bisa jadi banyak calon nanti yang terjadi di berbagai daerah. Kemudian yang kedua, efek dari usia 30 tahun yang diputuskan oleh MK yang katanya sudah ceto welo-welo. 30 tahun usia calon kepala daerah adalah saat pendaftaran yang memiliki implikasi atau dampak Kaisang tidak bisa maju untuk pilkada di tahun ini ketika seluruh putusan MK itu diberlakukan tahun 2024. Sedikit saja Bung Kodari tadi. Jadi Anda menyatakan bahwa ini ya udah keblinger dan sebagainya, itu pendapat Anda. Tapi kan ini sudah berlaku. Oh iya, iya. Dan Anda setuju bahwa putusan MK berlaku saat dibacakan? Setuju. Artinya dua implikasi tadi diberlakukan segera dong? Oh iya, setuju. Setuju ya? Iya, artinya kalau keputusan MK ini diberlakukan, maka kemudian di Jakarta misalnya PDI Perjuangan bisa mengajukan calon karena syaratnya kan 7,5%. Ya. Antara perolehan suara PDI Perjuangan seingat saya sekitar 14% ya, Bung Ciko ya. Otomatis bisa, dan karena itu sangat menarik untuk menunggu apakah PDI Perjuangan akan mengajukan Anies Baswedan atau Ahok atau misalnya nama-nama yang lain. Kalau saya sih berharap jangan Anies, Ahok lah. Kenapa? Hah? Kenapa jangan Anies? Karena Ahok kader PDI Perjuangan, sementara Anies bukan. Jelas toh? Atau welo-welo? Baik. Iya. Jadi menurut saya mulai hari ini dengan keluarnya keputusan MK itu berhentilah DPP PDI Perjuangan untuk menyebut nama Anies. Iya, kenapa? Jelas-jelas bukan kader dia. Ngapain dia sebut-sebut nama Anies? Sementara dia udah bisa maju sendirian. Lain kalau PDI Perjuangan nggak bisa maju sendiri. Setuju atau tidak, mahasiswa? Nah, itu setuju. Itu dia benar. Oke, ya, jadi saya sangat tertarik dengan dinamika politik ke depan dengan keputusan ini, dan ya kita ikutin saja apa keputusan Mahkamah Konstitusi. bisa nggak nambahin? Ini bukan Boleh, menjaga boleh. Kodari, tapi menambahi. Untuk pertama kalinya saya nambahin Kodari. Saya berharap juga itu yang Kim Plus Iya. kan terbuka kemungkinan mengajukan calon sendiri kan, kader sendiri. PAN mengajukan Zita Anjani, ya kan? Kemudian Demokrat mengajukan siapa? Kemudian PKS mengajukan siapa? Indah pertarungan di Jakarta. Kalau mau konsisten, mungkin benar nggak? Bro Kodari. Enggak, terpaksa saya bantah. Karena gini, Koalisi Indonesia Kalau orang Palembang bilang lemak di diri nggak enak diurang. Jadi begini, jadi pencalonan itu kan ada unsur kualitatif. Coba kita tanya Mas Yo dulu. Ada. Hei, hamba-hambaku setuju nggak? Setuju juga. Setuju. Setujunya setuju kasihan, bukan setuju. Jadi gini, kan mengajukan calon itu kan ada dua pertimbangan besar. Pertama kuantitatif, hasil survei, kemudian kualitatif. Nah, kalau bicara kualitatifnya, PDI Perjuangan ini beda dengan partai-partai yang ada di Kim Plus. Kalau Kim Plus ini mau bergabung dalam pemerintahan nasional. Nah, sementara PDI Perjuangan kan enggak gitu. Sehingga PDI Perjuangan tetap maju dengan calonnya sendiri. Untuk diingat teman-teman, Pilkada 2024 yang serentak ini ketika dirancang tahun 2016 sebetulnya tidak cukup membayangkan, nggak nyampe itu imajinasinya bahwa hasil pemilu tahun 2024 di tingkat nasional itu bisa punya implikasi yang besar kepada pilkada. Jadi pencalonan pilkada itu ternyata terkait dengan apakah partai politik mau masuk dalam kabinet yang ke depan atau tidak gitu. Ini kan pendaftaran bulan Agustus, kabinet dibentuk bulan Oktober, pilkadanya nanti bulan November. Jadi dengan berat hati saya agak menolak gagasan atau kesimpulan dari teman saya Refli Harun. Gitu, kasih. Iya, karena dia takut kalah soalnya. Oke. Kalau yang Ya, maju bentar, Anies. sebelum ke saya, Bu. Udahlah, kan gitu ujung-ujungnya. Oke, saya ke Bung Panel baru dulu. Bung Panel, sebelum saya ke Bung Ciko ya. Bung Panel.
Bisa mendengar saya? Bung Ya, Panel? Baik. Bung Panel, Anda setuju bahwa tadi disampaikan oleh Bung Kodari, disampaikan oleh Bung Refli, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki implikasi atau dampak terhadap dua hal. Yang pertama, ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik turun, ya. Sekarang misalnya di Jakarta PDIP bisa mencalonkan sendiri yang sebelumnya tidak. Kemudian yang kedua, Mas Kaisang tidak bisa dicalonkan pada Pilkada 2024 ini. Dan ini segera berlaku pada saat MK membacakan hari ini. Anda setuju dengan itu? setuju apa? Kita punya kemewahan apa untuk bilang setuju atau tidak setuju? Berdasarkan persepsi Anda. Yang pasti Projo ya melalui Des Pilkada yang sudah kita bentuk, kita ikut mendukung ya calon-calon kepala daerah yang kita kurasi, kita anggap sevisi, senafas dengan pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. Ya, nah untuk kasus Jakarta sendiri, ya sejak awal kita sudah sampaikan bahwa dalam pilkada serentak di Jakarta kita mendukung Ridwan Kamil, gitu ya. Kalau hari ini kemudian ternyata Ridwan Kamil benar-benar bisa berlayar, ya pasti kita dukung. Dan kita selalu siap apapun situasi yang kita hadapi ke depan. Dan kami konsisten selalu bilang bahwa pilkada serentak ini bagus kalau tidak lawan kota kosong. Karena kita tidak dalam menyusun skenario lawan kota kosong. Di Sumatera Utara sendiri pun kita juga kan tempo hari menanti lawan tanding dari Bobi Nasution. Alhamdulillah teman-teman PDIP sudah memutuskan Pak Edi Rahmayadi menjadi lawan tanding Bobi Nasution sehingga kekhawatiran tentang kota kosong tidak terjadi gitu loh. Jadi kita konsisten aja. Kalau kami sih siap bertempur, ya siap mendukung RK di Jakarta dan kami punya keyakinan RK bisa memenangkan pertarungan pilkada serentak di Jakarta. Apalagi ya ditambah dukungan dari teman-teman PKS misalnya. Dan saya juga bagian yang percaya bahwa incumbent itu keramatnya memang susah menang di Jakarta dan seluruh incumbent ditafsir di survei ya selalu memiliki angka elektabilitas paling tinggi. Maksudnya ini Anies Baswedan nih? Iya. Susah menang di Jakarta? Iya, incumbent nggak pernah menang di Jakarta dan semua yang disurvei angkanya tinggi kalah semua. Contoh waktu itu Bang Foke ya? Foke itu paling tinggi. Iya, Fauzi Bowo, oke. Iya kan, incumbent. 2017 Ahok paling tinggi, ternyata Anies yang menang. Gitu loh. Nah kami meyakini itu. Jadi untuk bisa memenangkan Ridwan Kamil kami siap untuk menggerakkan seluruh mesin organisasi di 267 kelurahan, 44 kecamatan. Projo siap memenangkan itu. Dibantu tentu dengan kemenangan PKS nanti di Jakarta yang terbukti pemenang pemilu juga di Jakarta. Baik. Berapa kelurahan? Berapa kelurahan tadi Projo? Kombinasi yang maut ini. Berapa kelurahan tadi Projo? Ada sebutan tadi? Jakarta ini kan ada 267 kelurahan. Kita akan siap menggerakkan seluruh resource organisasi yang kita miliki untuk memenangkan RK di Jakarta. Luar biasa. Dan semua kelurahan ada agennya Projo gitu ya? Iya, kita luar akan biasa. Oke. Saya tanya ke Bung Iwan ya, harus imbang juga saya tanya. Bung Iwan, ini Anies Baswedan ada kesempatan untuk maju, mungkin diusung oleh PDIP kalau nggak ngusung Ahok menurut Bang Kodari. Tapi kalaupun diusung Pak Anies Baswedan, Mas Anies, biasanya incumbent itu kalah. Fauzi Bowo, Ahok, sekarang kan Anies Baswedan. Komentar Anda? Ya, berbeda ya. Kalau Fauzi Bowo
berbeda sama Anies. Anies itu dianggap berhasil. Tanda-tandanya apa? Tondo-tondonya, kata Bang Kodari. Tondo-tondonya dia dipromosikan jadi calon presiden. Dan 45 juta rakyat Indonesia memilih. Itu tondo-tondonya. Berbeda ya. Jadi seperti tadi semua kata Bang panel Barus itu dia kurang baca literaturnya. Jadi baca lagi siapa itu Pojibowo, Ahok ya. Jadi kalau Anies itu memang sangat diterima oleh masyarakat Jakarta. Oke, tidak ada masalah. Semuanya bagus. Transportasi publik ya, itu terintegrasi. Ya, orang kecil ya ini senilai dengan PDIP. Anies itu sangat peduli terhadap orang kecil. Yang kecil dibesarkan, bukan berarti mengecilkan yang besar. Ya, jadi sangat transportasi kita sangat peduli. KJP, KJMU, ya semuanya itu untuk rakyat kecil. Tapi saya mau tanya, kalau ini kan kemungkinan cuma satu, PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ini tergantung Bung Ciko ya, tip partainya maksud saya, memutuskan siapa nanti. Tapi kalau seandainya lihat kader, PDIP Ahok, bukan Anies Baswedan. Komentarannya gimana? Ya, tentunya partai itu akhirnya realistis. Nanti akan berhitung, ya PDI juga akan berhitung. Ahok atau Anies, mudah-mudahan ya dengan kekuatan kita ya saya itu mengkoordinir 1015 bukan satu projo ya 1015 relawan seluruh Indonesia. Oh, kalau lebih tadi 250. 2019 itu saya mendirikan dengan Mejen Musa Bangun dan MS Kaban itu relawan Prabowo. Itu relawan Prabowo 2019 itu hanya 150. Relawan Anies Jakarta nih maksudnya? Seluruh Indonesia. 2019. Hari ini Pilpres itu 1015 organisasi relawan. Boleh Bang. Dan hari ini mengatakan udah WhatsApp saya siap untuk datang ke Jakarta memenangkan Pak Anies apabila PDIP mengusung Pak Anies. Dan bukan hanya itu, kalau seandainya PDIP mengusung Pak Anies, 45 juta pendukung Pak Anies seluruh Indonesia akan mendukung calon-calon PDIP. Itu kata relawan dari daerah. Bang Iwan mau tanya, Bang Iwan relawan Pak Anies di 2024 ini, Pilpres? Yes. Oke, saya saran kepada Pak Anies, jangan diajak lagi Mas Iwan ini. Kenapa? Ya karena memang faktanya di Pilpres 2024, Anies Baswedan di Jakarta, di kampungnya sendiri, di basisnya sendiri, kalah dengan Prabowo Gibran. Jadi saya mengaminkan apa yang disampaikan oleh panel Barus tadi. Yang lupa data itu justru sebetulnya adalah Pak Iwan sendiri. Padahal dia relawan, dia lupa Bang Kodari, bahwa Anies Baswedan ini kalah. saya jelaskan ya. Bentar. Kalau Sekalian bukan ini masuk rekomendasi suara kepada luar Mas negeri, Ciko, PD Perjuangan. itu kalah Jangan ngajuin Anies, Prabowo kalah. 300.000. Kita harus kembalikan ya. Menang atau kalah? Kalau tidak masuk suara luar negeri, Menang atau kalah? kalah Prabowo. Kalah 300.000. Kalah di Jakarta. Kalah. Nggak bisa diperlakukan kayak pemilu legislatif. Makanya kalau tidak masuk suara luar negeri, luar negeri kalah. aja. Kita Suara harus luar negeri hitung, kan? di luar negeri juga yang menang adalah Prabowo Gibran. adalah suara luar negeri Jakarta itu saja. Yang menang kemarin Prabowo itu Gantian, sama gantian. nomor luar 2 negeri. Ganjar. 300.000 kita menang. Ya, pokoknya jangan Ya, ini harus jelas, ini ajak lagi fakta. Pak Iwan ini. Kalah Mas Anies. Kalah ya PD Perjuangan. juga Bagaimana jangan kalah? Ahok aja, Ahok. Nggak pernah kalah. 300.000 Bung ini Ciko. data. Baik. Ini data KPU, Bos. Data KPU juga. mengatakan Coba kalau bahwa data luar negeri Anies nggak itu masuk. kalah. Itu Nggak, lawan gini, Prabowo bukan kalau MK, hitungan Bos. kita kembalikan kepada institusinya namanya KPU. Nggak, sebentar. Anda merasa menang tapi KPU mengatakan Anda Coba kalah. saya jelaskan pelan-pelan ya. Ini Saya KPU, jelaskan pelan-pelan. Bung Ade klaim kan data KPU. Kalau Anda data apa? Data KPU juga. Oke, data KPU gimana? Silakan publik cek, silakan Cek ya. teman-teman cek. Yang menang di Coba Jakarta kalau- siapa? Beda ya. Kalau data KPU untuk Pilkada DKI itu suara luar negeri tidak dihitung. Itu Anies menang 300.000. Tanpa suara luar Begitu negeri. suara luar negeri masuk, itu Anies hanya kalah 3.800. Oh, karena DKI 2 kan ada luar Itu negeri. melawan maksudnya. Prabowo. Bos, Ini ngelawan kalau suara luar RK. negeri masuk ke Jakarta itu, kalau pemilu legislatif
Ya, betul, tapi kalau makanya. pilpres nggak masuk, bukan begitu cara menghitungnya. Luar negeri itu dihitung sebagai suara luar negeri, berdiri sendiri, jangan diajak lagi, jangankan memenangkan, cara ngitung aja nggak bener ini timnya ini. Oh jadi bentar, Bung Khoder saya mau tanya. Jadi untuk pilpres yang tadi Bung Khoder sebutkan ANSI hanya suara DKI Iya. saja tanpa luar negeri. Enggak, di luar negeri itu berdiri sendiri. Nomor 1 Pak 60 Prabowo. berapa? 64 apa 66 PPLN. Gini pertanyaannya, apakah Prabowo mau nyalon pilkada DKI lagi? Kan enggak, ya kan? Enggak. Saya enggak menyorot Prabowo. Karena Poin itu saya adalah menurut Anies kalah. Ya. Menurut saya, Anies kalah. kan Anda kan pelaku survei. Anda percaya nggak dengan survei-survei yang dilakukan SMRT? Oh percaya. Nah, Anies yang tertinggi for the time being. Gini saya tambahkan. Ngapain Saya Anda tambahkan. kemudian Waktu pilpres mendorong dulu, partai PDIP awalnya Anies tidak juga unggul, menyalonkan Anies. tapi ujungnya kalah. Kodari ini takut banget sih sama Anies. Enggak takut. Takut Anda kelihatan bener Mana takut. ada pemenang takut? Wah takut. Ini data historis. Ini kelihatan- Awalnya Anies menang, Weh, tapi Anda kemudian itu jadi kalah. takut kalau Anies nyalon. Enggak Kenapa sih takut, heran? maju aja. Kita bertanding Yang saya aja. bantah ini begini. Anda kan sudah Beliau 12 mengatakan partai politik. bahwa Anies ini akan Kok menang. penakut sekali sih Saya Anda menang, jadi sudah orang kalah. sudah Tondo-tondonya presiden, kalah. sudah wakil Tondo-tondonya presiden, sudah menteri-menteri, sudah apa penakut dia ini orang Enggak heran takut. saya. Oke. Saya cuma Cuma dengan mengoreksi Anies datanya kok Pak Iwan takut. aja. Kita kembali Bodoh saat sekali lagi, Anda tetaplah ini. bersama kami di Rakyat Bersuara.